Halo teman-teman sahabat Tani Deso. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabar rekan-rekan dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita berada di kebun pepaya, masih sama background kita pepaya ini. Kalau rekan-rekan mau lihat yang lain silakan, ini saya lihatkan. Tanaman pepaya semua teman-teman, kanan dan kiri. Jadi tidak cuma ini aja ya tanaman pepaya kita, karena saya buat video dari kemarin di sini terus ya teman-teman. Saya buat video di sini terus. Kebetulan ada ini sama ini. Saya juga duduk di sini agak enak ini. Jadi saya buat video di sini saja. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara tanam pada tanaman pepaya. Ini sudah saya tulis, ada kepekannya teman-teman. Enggak ada kepekannya, ini catatan lain, cuman nanti akan saya tulis di sini teman-teman. Jadi teman-teman sediakan aja kertas kosong ya, untuk mencatat tanaman apa yang saya ucapkan. Kalau bermanfaat ucapan saya, silakan ditulis supaya tidak lupa ya, atau di download aja videonya biar teman-teman bisa diulang-ulang terus kalau nggak bosan lihat muka saya ya. Oke teman-teman, kita langsung saja kita menghitung jarak tanam pada tanaman pepaya California ya. Jadi tanaman California ini salah lagi saya ngomong ya. Jadi jarak tanam pada penanaman pepaya California itu ada bermacam-macam teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa menentukan sendiri, memprediksi sendiri, memperkirakan jarak yang pas yang seperti apa. Jarak yang pas dalam tanaman pepaya kita seperti apa. Kita sesuaikan dengan kondisi lahan kita. Yang pertama, kita miring atau tidak, datar atau miring tanam, atau lahan kita yang akan kita tanami. Kemudian suburkah atau tidakkah tanaman kita. Kemudian varietas, kalau kita gunakan varietas lainnya. Kebetulan saya tanam pepaya California, maka kita mengerucut ke cara penanaman atau jarak tanam pada pepaya California ya. Kita jelaskan yang pertama teman-teman. Jarak tanaman pepaya California itu ada 2x2, maksudnya 2 meter kali 2 meter ya teman-teman. Ada 2,5 kali 2,5 meter. Ada juga 3 meter kali 2 meter. Jadi tanaman pepaya California itu bermacam-macam begitu bentuk, jarak tanam itu tentu ada perbedaannya. Kenapa kok harus 2x2 atau 2,5 kali 2,5? Kenapa berbeda-beda? Kenapa nggak sama? Ditentukan nih loh yang maksimal, ini loh yang tepat. Tidak begitu teman-teman. Ini pengalaman saya yang saya dapat. Jadi tanaman pepaya California itu tumbuh kadang-kadang dia tidak maksimal karena kondisi tanah kita tidak subur atau iklim kita yang tidak bagus. Jadi kita juga harus mempelajari tanaman kita ini udah tumbuh di sini. Biasanya kalau dalam satu daerah tempat ya, kita biasanya udah pernah menanam, itu ditanam dengan jarak tanam sekian, tumbuhnya subur-subur. Nah, maka kita bisa menentukan sendiri teman-teman. Cara menentukannya itu ada rahasianya teman-teman. Rahasianya begini teman-teman. Kalau tanah kita yang kita tanami itu subur teman-teman, itu lebih baik kita beri jarak lebih panjang. Karena kanopi tanaman kita itu akan lebih cepat, jadi menyatu teman-teman. Menyatu jadi satu, maka kita berikan lebih tepat, lebih jauh. Tidak 2,5 kali 2,5. Ini kebetulan 2,5 kali 2,5 ya. Jadi dalam 1 hektar 1.600. Nanti kita pelajari cara menghitungnya ya teman-teman. Cara menghitung tanaman dalam 1 hektar dengan jarak sekian. Saya tulis di sini. Nanti tinggal teman-teman ikuti saja mana jarak tanam yang akan teman-teman ikuti. Ini teman-teman. Yang pertama adalah 2,5 kali 2,5. Ini di sini tanahnya subur. Subur sekali teman-teman. Ini daerah pegunungan. Tanahnya hitam, banyak sampahnya. Itu tanda-tanda tanah kita subur. Di sini juga tidak dilakukan irigasi teman-teman. Irigasi dari alam sangat bagus. Curah hujan saja. Kalau kita mau dapat air dari mana di sini? Di sini pegunungan. Ini lereng pegunungan dengan kemiringan sekitar 35 derajat. Bahkan ada yang lebih dari 35 derajat. Ini saya beri jarak tanam 2,5 kali 2,5 teman-teman. Petani di sini begitu. Ini punya petani teman-teman ya. Kalau kita berikan jarak 2,5 kali 2,5, maka cara menghitungnya ya teman-teman dalam 1 hektar jumlah tanamannya yaitu 2,5
meter ya, meter dikali 2,5 meter, ketemulah 6,25 meter. Nah, itu adalah jarak persegi 6,25. Maka dalam 1 hektar itu adalah 10.000 meter persegi. 10.000 meter persegi ya 1 hektar. Bisa 5.000 dikali 2, 50 meter dikali 200 meter, atau 100 meter dikali 100 meter, itu berarti ketemu 1 hektar. Nah, 1 hektar itu kebutuhannya, kalau jarak tanamnya 2,5 kali 2,5, maka 1 hektar lahan yaitu 10.000 dibagi 6,25 meter. Jadi ketemunya adalah 1.600 pohon, 1.600 pohon. Nah, ini saya yang jelasin buat pemula ya teman-teman. Kalau yang petani atau penyuluh, nggak mungkin mereka tidak tahu. Tentunya mereka sudah tahu semua. Ini ilmu dasar dalam pertanian, kita menentukan jarak tanam. Kalau yang pemula mungkin masih baru belajar, saya jelaskan ini cara jarak tanam ya, menentukan jarak tanam pada tanaman pepaya California. Tanaman apapun teman-teman, tidak perlu tanaman pepaya, tanaman kelapa, tanaman kakao, atau tanaman durian dengan jarak tanam, umpamanya nih tanaman durian 7 meter dikali 5 meter, maka 7 kali 5 35 temunya ya, berarti 10.000 dibagi 35, nanti ketemulah jumlah pohon yang harus kita tanam, kebutuhan pohon. Begitupun dengan sawit, sama aja. Jadi jarak tanam juga berbeda-beda ya. Ada sawit itu ada sistem jarak tanam ketiga ya. Itu rumit lagi. Saya dulu pernah belajar tapi agak lupa-lupa ya. Tapi kalau kita pelajari tetap kita bisa teman-teman ya. Kemudian teman-teman, kalau kita tanam 2 kali 2, ini 2 kali 2 ya. 2 kali 2 berarti ketemunya 4 meter. 4 meter persegi. Maka kebutuhan dalam 1 hektar teman-teman, itu 10.000 dibagi 4 meter persegi. Ketemunya dalam 1 hektar adalah 2.500 tanaman pohon. Bayangkan teman-teman, kalau 2.500 pohon dikali 1 kilo saja satu pohon, berarti 1 kali panen 2.500 kg. Wah, mimpi kita kalau harganya 5.000. Wah, mimpi. Tidak apa-apa teman-teman, kita harus bermimpi. Banyak mimpi maka banyak rezeki. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi. Tapi mimpi bukan mimpi tidur ya, mimpi harapan. Kalau harapannya bagus, insya Allah kita dapat bagus. Oke teman-teman, itu tadi seputar pembahasan mengenai jarak tanam ya teman-teman. Buat teman-teman atau bapak-bapak atau bapak petani, mungkin ada bapak petani yang baru belajar bertani, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya akhiri teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.